Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati serta para hadirin yang senantiasa bahagia dalam hati, marilah kita panjatkan puja serta puji kepada junjungan kita, Nabi yang amat mulia dari kalangan umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan, di mana bentuk fisik yang masih kuat, pikiran yang masih cermat, serta kulit wajah yang masih mengkilat. Meski dihiasi dengan jerawat, tetapi tak gawat karena masih ada obat yang tersedia di toko-toko terdekat. Pantas saja remaja menjadi tulang punggung maju mundurnya sebuah bangsa, sesuai dengan fitrahnya sebagai penerus estafet kepemimpinan yang diteruskan ke dalam genggaman tangannya. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarak yang berjudul Tantangan Beragama pada Generasi Hidayah. Kita sekarang hidup di tengah bangsa yang beraneka ragam dengan bermacam kepercayaan, yang banyak tercipta berbagai golongan dari bermacam kalangan. Sebagai penganut agama, tentunya kita banyak dijejali dengan berbagai macam perbedaan. Namun, apakah ini akan menjadi pemicu perpecahan di antara kalangan kehidupan berbangsa di Indonesia? Tidak. Tentu saja kita ketahui bahwa seringkali banyak pelaku sepihak yang berdalih dengan agamanya bahwa banyak orang-orang yang salah menafsirkan dalam ayat-ayat yang menjadi pedoman umat manusia. Begitu pula dengan generasi kita saat ini yang andil menjadi pelaku di tengah norma kehidupan bermasyarakat. Tetapi apa yang bisa kita lihat dari bangsa sekarang, apa yang bisa kita lihat dari generasi sekarang, mereka banyak yang terjerumus, banyak yang terlempar, banyak yang masuk ke dalam radikalisme yang digunakan oleh media sosial, yang dimana sebagian besar penggunanya adalah kalangan muda yang masih sangat labil di umurnya yang belia. Banyak dari orang tua yang menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada gadget yang bahkan tak tahu apa-apa, yang membuat kalangan muda salah menafsirkan dari banyaknya peristiwa yang bertebaran di media. Sehingga apa? Banyak kejadian yang tak terduga terjadi akibat kesalahpahaman yang terjadi di kalangan remaja. Usia remaja pasti menjadi penentu apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi di nantinya. Di fase inilah para remaja ingin mengungkapkan jati dirinya kepada dunia. Tapi apa? Banyak cara yang mereka gunakan adalah cara yang salah. Mereka hanya mengikuti apa yang menjadi topik hangat di media, tanpa memikirkan keaslian dari kejadian yang tersorot oleh mata sang jurnalista. Jauh sebelum ini Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada kita, telah memberikan kita petunjuk tentang yang menunjukkan beradaan umat muslim. Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada
ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat padanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada manusia. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan yang juga bertolerir kepada umat agama yang lain. Seperti halnya kisah penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, sang penakluk muda dari tanah Turki. Bawahannya tidak serta-merta membunuh, membantai, apalagi menangkap umat Kristen yang menjadi penduduk asli Konstantinopel. Sangat mudah baginya bila dia ingin menghabiskan, memporak-porandakan dan menumpas habis mereka semua. Tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan adalah perbuatan yang sangat baik, perbuatan yang sangat mulia yang ditunjukkan pada kita semua umat manusia. Yang ditunjukkan pada kita semua umat manusia bahwa tidak boleh, bahwa kita harus saling menghormati, harus saling mentoleransi umat agama yang lain di tengah keberadaan masyarakat. Jadi tidak dibenarkan pada kita dengan adanya kegiatan ekstremisme dengan postingan atau bahkan saling sikut menyikut antara umat beragama yang seharusnya saling menghormati, saling menghargai pada umat, pada satu dengan yang lain. Sama halnya seperti aksi terorisme, aksi pembunuhan, aksi pengeboman yang bahkan menyebabkan puluhan hingga ratusan nyawa yang tak berdosa harus meninggal, harus kembali ke tangan Tuhannya yang Maha Kekal. Kenapa ini semua bisa terjadi? Itu semua karena aksi sepihak yang dilakukan tanpa didasari dengan pengetahuan yang mumpuni.
Dan pemahaman tersebut dalam istilah agama disebut ghulu, yaitu berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Muncul banyak pertanyaan, bagaimana kita harus menyikapi sesuai dengan pedoman Al-Quran? Ternyata jawabannya ada pada kalamullah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil sebuah pesan, kita dapat mengambil sebuah makna atau intisari yang amat penting, di mana ayat ini memberikan petunjuk kepada kita tentang tolak ukur, tentang batasan perlakuan kita terhadap umat agama lain, yang dimana kita tak boleh semena-mena berbuat sesuka-suka terhadap orang yang memiliki pandangan berbeda. Dewan Hakim yang mulia, para hadirin yang berbahagia, kita perlu ketahui bahwa tidak ada paksaan, tidak ada keharusan agar kita umat manusia untuk menganut agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Islam mengajari kita tentang kasih sayang dan toleransi sama umat manusia. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia Al-Baqarah 256. تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Barang siapa yang mengingkari pada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berkata, kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitasnya orang Islam. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Yang baik hanya milik Tuhan, karena kami telah berikhtiar dengan segenap kekuatan, walau diri kami penuh dengan kesalahan, yang bahkan tak ada apa-apanya tanpa sang pemilik kesempurnaan. Tak terasa waktu berlalu, Sudah tiba saat berpisah. Semoga kita bahagia selalu dan tak akan pernah terlupa. Dan tak akan pernah terlupa. Sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk berpantun sebentar. Jalan-jalan ke pantai mengganti, lihat karang bertabur duri. Jikalau paduka bersenang hati, izinkan kami pamit undur diri. Demikian dan sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.